Sang bertanya kepada Pak Wali Negari, apakah masih kuat rasa gotong royong dan kepatuhan warga terhadap aturan yang di era modern ini? Terkait dengan kepatuhan warga untuk gotong royong di era sekarang mungkin sedikit menipis, cuman secara kami secara pemerintah negari tentu kita juga merangkul dan menanamkan nilai gotong royong di masyarakat. Bagaimana teknisnya? Teknisnya mungkin kita berbagai kepentingan atau orang-orang yang dibesarkan di masing-masing orang untuk terjun di lapangan dan ikut serta di lapangan, karena masyarakat tersebut berpedoman kepada masyarakat mau ikut toyong itu bercermin dengan pemuka masyarakat tersebut ikut atau tidaknya. Kalau sebenarnya pemuka masyarakat tersebut ikut dan bergabung toyong, mungkin masyarakat dengan sendirinya juga dipentingkan ikut toyong. Yang pertanyaan berikutnya, dalam pembangunan atau kebijakan bagaimana Pak Wali dalam mempertimbangkan atau masukan dari Pemda? Pembangunan masukan maksudnya dalam hal ini mungkin terkait dengan pembangunan tentu kita menjelaskan dengan kebijakan secara aturan, karena kita berjalan di dalam pemerintahan. Nah, dalam hal ini tentu kita berkaitan juga dengan keuangan. Kalau untuk secara pembangunan infrastruktur, memang di beberapa tahun belakang kita sedikit mundur, cuman kami secara pemerintah negara juga kita berupaya tentu dari beberapa sumber keuangan lain yang bisa memberikan pembangunan listrik negari. Dan pembangunan di luar fisik ya, tentu kita juga meningkatkan bagaimana kita melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat, majelis taklim, pemuda-pemuda. Nah, ini adalah untuk peningkatan pembangunan secara SDM masyarakat negeri. Apa saja yang organisasi yang ada di negara itu? Kalau untuk organisasi yang ada di negara itu bermacam-macam. Kalau kelembagaan itu di negeri ada LPM, PKK, organisasi-organisasi dan juga ada di negara itu, baik itu kayak KNPI maupun organisasi ormas keagamaan juga ada, organisasi itu ada di negara itu. Beberapa organisasi kebudayaan, dan di negara itu juga sebentuk perkumpulan majelis taklim itu juga kita bentuk. Gunanya apa? Gunanya sebagai wadah bagi masyarakat kita, terus terutama kepada ibu-ibu di sana untuk menggali dan mengimplementasikan ilmu keagamaannya. Berapa kali majelis taklim yang diadakan di negara itu? Kalau untuk majelis taklim ini di masing-masing korong ada untuk pelaksanaannya, dan secara pemerintah negari itu kita kumpulkan secara bersama-sama, itu pelaksanaannya 1 kali dalam sebulan, dan penempatan kegiatan itu kita secara bergilir. Ada yang di korong A, bulan besok di korong B, dan itu juga selanjutnya. Yang seterusnya, apa saja sanksi bagi masyarakat yang mendapat ada berita baik dan buruknya? Kalau untuk sanksi itu, kalau di masyarakat kita masyarakat adat atau juga dengan adat istiadat di Nagari atau di korong masing-masing, mungkin sanksi-sanksi tersebut adanya membentukkan sanksi secara tertulis memang tidak ada, mungkin itu secara lisan dan itu diimplementasikan di setiap korong maupun di Nagari. Contoh, ketika ada yang kedapatan perbuatan yang maksiat dan semacamnya, itu masing-masing korong sudah membuat kesepakatan. Ada berupa sanksi administrasi dan ada juga berupa administrasi itu tuh dikenakan denda berupa semen ataupun anti pasir. Gunanya adalah untuk nanti mungkin di implementasikan, direalisasikan di lapangan. Dan dalam sanksi-sanksi ini bukan semata-mata untuk dibagi-bagi, cuman manfaatnya juga adalah untuk masyarakat banyak juga, untuk terkait dengan sanksi yang ada di Nagari maupun di korong-korong. Dan masyarakat dalam hal ini sampai saat sekarang masih memenuhi atau mematuhi sanksi-sanksi tersebut. Dan
tidak kalah pentingnya tentu adalah sanksi sosial yang lekat pada oknum-oknum atau yang melanggar dari norma-norma pasal 1 Undang-Undang Istiadat maupun terkait dengan kriminal itu sendiri. Seterusnya bagaimana harapan seterusnya untuk pernikahan nagari di sini? Harapan kedepannya yang pertama tentu kita secara pemerintah nagari berupaya untuk peningkatan SDM masyarakat. Karena apa? Karena kalau kita meningkatkan sumber daya alam semacam penghasil, tentunya SDM adalah pokok utama, ada sumber utama untuk peningkatan desa ini. Kalau SDM masyarakat kita sudah terpenuhi ataupun SDM kita di kalangan menengah ke atas, dan ini mungkin peningkatan di sektor lain akan terpacu juga, akan terbantu juga. Nah, kami secara pemerintah nagari selalu juga nanti mengupayakan bagaimana peningkatan SDM mulai dari dini sampai lanjut usia. Contoh dengan lanjut usia kita tetap menggerakkan kayak Majelis Taklim itu adalah meningkatkan SDM dan terkait dengan keagamaan. Mudah-mudahan fokus kita dengan peningkatan keagamaan ini dan peningkatan SDM ini menjadikan dari segala lini peningkatan ini terdorong kita itu, dan nanti pun kita tetap berupaya untuk peningkatan fisik maupun nanti hal-hal lain yang gunanya adalah untuk kemajuan pemerintah negara ini. Baik, terima kasih Bu. Lada.